Ketika dunia hendak kiamat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan dalam salah satu sabda bahwa Al-Quran akan diangkat sepenuhnya. Diangkat di sini bukan berarti lembaran-lembaran mushaf itu terbang ke langit, melainkan tulisan Al-Quran akan menjadi kosong pada lembarannya. Demikian pula bagi yang menghafal Quran. Jika telah tiba waktunya, para penghafal Quran akan lupa dengan apa yang telah dihafalkannya. Bahkan pada masa itu orang-orang tidak mengenal lagi kalimah syahadah. Tapi apakah benar jika suatu saat nanti saat Al-Quran sudah tiada, ada 1000 kitab misterius yang ditulis oleh seorang ulama yang menjadi pedoman bagi manusia? Jika benar demikian, di mana kitab-kitab itu sekarang? Sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita berkenalan dengan penulisnya. Dikisahkan bahwa kitab itu ditulis oleh Imam Al-Qushairi. Imam Al-Qushairi merupakan salah seorang ulama pembela Ahlus Sunnah wal Jamaah dan menentang doktrin aliran Mu'tazilah, Karamiyah, Mujassamah, dan juga Syiah. Tidak hanya itu, ia juga dikenal sebagai seorang sufi yang memadukan antara ilmu syariat dan ilmu hakikat, sehingga beliau diangkat Allah menjadi salah satu waliullah dengan segudang karomah. Nama lengkap beliau adalah Abul Qasim Abdul Karim bin Hawazin bin Abdul Malik bin Talhah bin Muhammad An-Nasaiburi Al-Qushairi Asy-Syafi'i. Ia lahir pada kisaran tahun 376 Hijriah atau 986 Masehi di Ustu, sebuah desa kecil yang berdekatan dengan kota Neisabur, Iran. Ia hidup pada abad ke-10 Masehi dan menjadi salah satu ulama yang diperhitungkan keilmuannya. Ia sangat ahli dalam ilmu fikih Syafi'i, ilmu hadis, sastra, dan berbagai ilmu lainnya pada usia yang relatif muda. Syekh Muhammad bin Ahmad bin Iyas dalam kitab Badi'uz Zuhur Juzuk 1 halaman 190 mengisahkan bahwa Imam Al-Qushairi pernah menulis 1000 kitab. Pada suatu waktu, Imam Al-Qushairi bermukim di dekat sungai bersama para muridnya. Karena kegemaran beliau terhadap ilmu pengetahuan, beliau akhirnya menulis 1000 kitab tentang pengetahuan Islam. Semua ilmu yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis serta perkataan ulama, beliau tulis untuk satu tujuan. Setelah menyelesaikan semuanya, kemudian kitab-kitab itu beliau masukkan ke dalam sebuah peti dari kayu dan menguncinya dengan rapat. Imam Al-Qushairi kemudian berkata kepada salah satu muridnya, "Ambillah peti yang berisi kitab ini dan lemparkan ke sungai Jaihun." Mendengar itu, murid tersebut kemudian membawa peti itu menjauh dari gurunya. Namun, bukannya mematuhi perintah sang guru, murid itu justru membawa peti itu sambil bergumam, "Bagaimana mungkin aku mau membuang kitab-kitab yang ditulis oleh guruku?" Si murid mengurungkan niatnya untuk membuang peti yang berisi kitab. Ia membawa peti itu menuju ke rumahnya untuk ia simpan. Di saat ia menjumpai Imam Al-Qushairi, ia langsung ditanyai oleh sang imam, "Apakah kamu sudah membuang peti yang berisi kitab itu? Apa yang kamu lihat setelah membuangnya?" Si murid lalu menjawab, "Aku tidak melihat apapun." Imam Al-Qushairi lalu menimpalinya, "Pergi dan lemparkan peti itu ke sungai Jaihun." Kali ini, si murid tak bisa menolak perintah Imam Al-Qushairi. Dengan segera ia mengambil peti yang ia simpan di rumahnya itu. Setelah mengambil dan membawakannya ke sungai Jaihun, tanpa pikir panjang, ia langsung melempar peti itu ke dalam sungai. Setelah peti itu dilemparkan, hal yang selanjutnya terjadi sungguh di luar nalar. Tiba-tiba keluarlah tangan misterius dari dasar sungai Jaihun. Tangan itu kemudian mengambil peti yang berisi kitab-kitab karya Imam Al-Qushairi. Dengan rasa penasaran, si murid justru mendekati tangan tersebut dan bertanya, "Kamu siapa?" Tiba-tiba ia menjawab, "Aku adalah hamba Allah yang diperintahkan untuk menjaga peti ini." Setelah mengalami kejadian yang luar biasa tersebut, murid itu segera kembali kepada gurunya dan berkata, "Aku telah melemparkan peti itu ke sungai Jaihun, dan aku melihat tangan yang keluar dari sana." Imam Al-Qushairi kemudian menimpali murid itu, "Sekarang kamu sudah bertemu dengan tangan yang keluar dari sungai Jaihun."
Mendengar itu, murid Imam Al-Qushairi bertambah penasaran dengan misteri tangan yang mengambil peti yang berisi kitab tersebut. Akhirnya, Imam Al-Qushairi membuka rahasia dari misteri tangan itu kepada muridnya. "Wahai muridku, apakah kamu ingin tahu hakikat dari peti yang kamu lemparkan ke Sungai Jaihun?" "Benar guru," jawab si murid. Lalu Imam Al-Qushairi bercerita, "Kelak, ketika Dajjal datang ke bumi, tidak ada satu kitab pun di bumi ini. Dan setelah Nabi Isa berhasil membunuh Dajjal, Nabi Isa akan menjalankan syariat Nabi Muhammad SAW. Pada waktu itu, Nabi Isa tidak menemukan satu kitab pun di dunia ini." Lalu malaikat Jibril turun dan berkata kepada Nabi Isa alaihissalam, "Allah memerintahkan kepadamu untuk datang ke Sungai Jaihun dan sholatlah 2 rakaat di tepi sungai tersebut." Nabi Isa alaihissalam segera melaksanakan petunjuk malaikat Jibril. Tiba-tiba, Sungai Jaihun terbelah dan mengeluarkan peti. Dengan segera Nabi Isa alaihissalam mengambil peti itu. Setelah ia membukanya, ternyata isinya adalah kertas dan berbagai macam kitab. Akhirnya Nabi Isa alaihissalam dapat menjalankan syariat Nabi Muhammad SAW dengan sempurna melalui petunjuk dari kitab-kitab karya Imam Al-Qushairi. Sahabat Islami keren, cerita yang barusan kita bahas ini ialah cerita yang bersumber dari kitab Bada'iz Zuhur fi Waqa'id Duhur. Penulis kitab ini mengutip dari kitab karya Ibnu Jauzi, seorang ahli fikih, sejarawan, ahli tata bahasa, ahli tafsir, pendakwah, dan merupakan tokoh penting dalam berdirinya kota Baghdad, Irak. Garis keturunan beliau apabila ditelusuri akan sampai kepada Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Rasulullah SAW. Selain itu, Sungai Jaihun atau yang lebih sering disebut Sungai Jaihan ialah salah satu bagian sungai surga. Rasulullah SAW pernah bersabda yang artinya, Sungai Saihan, Sungai Jaihan, Sungai Efrat, dan Sungai Nil, semuanya itu adalah bagian-bagian dari sungai-sungai surga. Hadis riwayat Muslim. Berdasarkan informasi, di negara barat, sungai ini terkenal sejak zaman Yunani hingga Romawi dengan nama Sungai Oxus. Sungai yang memiliki panjang sekitar 2.540 km ini pernah digunakan oleh Uni Soviet untuk mengairi ladang kapas di Asia Tengah. Semoga video ini bisa meningkatkan pengetahuan dan membuka wawasan kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Saya Azmi, mewakili tim Islami keren yang bertugas berterima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan pengucapan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video menarik lainnya, insyaallah.